Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Rey. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam belajar. Oke, kembali lagi dengan saya Kang Rey. Di sini akan membahas kelanjutan ya, terutama dari pembelajaran Microsoft Excel, dan di sini untuk temanya adalah studi kasus, yang mana untuk studi kasusnya sendiri merupakan studi kasus perhitungan jam lembur karyawan ya teman-teman ya. Jadi ini tidak terasa sudah masuk ke part ke 7 teman-teman, di mana untuk part ke-7 ini seperti janji sebelumnya yang saya sampaikan di part-part sebelumnya, yaitu membahas mengenai laporan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah sediakan satu sheet khusus, di mana sheet ini fungsinya adalah untuk membuat format laporan ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan video ini merupakan video hasil dari belajar saya, di mana saya belajar baik itu dari pengalaman pekerjaan ataupun perkuliahan ataupun belajar mandiri secara otodidak ya mengenai Microsoft Excel. Oke, jadi di sheet laporan ini yang mana sebelumnya di part ke-6 saya sudah membuat di part ke-6 saya sudah membuat berbagi kepada teman-teman mengenai pembuatan dashboard karyawan ya teman-teman ya. Dan sekarang selanjutnya untuk part ke-7 ini saya khusus untuk bagaimana caranya kita membuat laporan untuk template perhitungan jam lembur karyawan kita. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini saya sudah siapkan sheetnya, itu sheet laporan. Dan hal pertama yang biasanya dilakukan ketika membuat laporan, pastinya kita mengatur layout ya teman-teman ya. Karena nantinya kan kalau untuk laporan bisa kita buatkan untuk menjadi file PDF ataupun mungkin kita cetak ya melalui printer dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama berarti kita lakukan dulu layout. Nah, untuk layout ini caranya cukup mudah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masuk ke fungsi page layout, dan di sini teman-teman tinggal tentukan untuk ukurannya yang diinginkan seperti apa. Nah, kalau saya sendiri mungkin untuk laporan ini saya buatkan untuk format A4 ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika dicetak itu akan dengan kertas A4 ya, baik itu dijadikan file PDF ataupun printer. Oke, selanjutnya, nah ketika kita sudah pilih ya, biasanya di Excel itu akan ada garis-garis begini ya teman-teman ya. Ini untuk menunjukkan batas dari maksimal ukuran laporan kita teman-teman ya. Dan ini biasanya kita kalau saya pribadi ya, itu membuat laporan itu menggunakan fitur view juga ya untuk Microsoft Excel-nya. Jadi seperti kan ini view-nya normal kalau begini. Nah, ini view page layout, dan kemudian ada juga yang model page break ya teman-teman ya. Nah, nanti mungkin biasanya kalau saya dibantu sama page layout begini ya, biar kelihatan dia secara ukuran terhadap kertasnya seperti apa teman-teman ya. Kemudian setelah kita mengatur ukuran kertas ya, ini tadi saya empat apa namanya itu portrait ya. Misalkan kita ingin orientasinya itu dalam bentuk landscape ya, kita pilih saja landscape teman-teman ya. Kita ingin landscape, maka dia akan berubah ya. Kalau kita lihat dari page layoutnya ya, dia akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengaturan margin ya teman-teman ya. Jadi di sini saya pilih custom margin teman-teman ya. Di sini ada pilihan untuk page setupnya. Pertama ada mulai dari batasan top left ya, top itu dari atas ya sampai ke um, ruang untuk membuat kita laporan, dari kiri atau dari kirinya berapa gitu ya. Kemudian dari bawahnya berapa. Oke, kita biasanya kalau saya sendiri ini diatur di satu, kemudian di leftnya itu satu saja. Sebentar, ini satu, kemudian untuk bottomnya ini saya set 0,5 biasanya teman-teman. Nah, kalau untuk header dan footernya ini saya 0 Kak. Biasanya ikuti aja nih. Nggak di 0 kan sih, di 0,3 aja ya. Ada batas sedikit ya. Kemudian untuk center on page ini biasanya saya buat center dulu ya. Nanti kita lihat aja hasilnya. Karena ketika kita mau mencetak, memang kadang-kadang kita memerlukan beberapa penyesuaian tergantung tempat kita mencetak teman-teman. Karena seperti printer itu kadang-kadang beda ya untuk pengaturannya, suka beda-beda gitu ya. Jadi ini sementara defaultnya saya buat seperti ini, kemudian kita klik OK ya. Nah, maka untuk batas-batasnya ini akan berubah ya teman-teman ya. Jadi untuk di sini kita lihat untuk top dan leftnya itu agak lebih lebar sedikit ya. Dan kita kasih buat tempat header juga cuma 0,3 aja, sedikit segini. Dan ini untuk right-nya ya, ya kita atur seperti ini. Dan ini kalau kita print preview ya, nanti kita ada tes teks dulu ya, tes teks dulu coba. Nah, kita cobain. Nah, untuk print previewnya nanti hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk tampilan laporannya, nah ini menjadi seperti ini. Nah, ini batas-batasnya teman-teman. Jadi nanti ini adalah area yang akan menjadi laporannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin yang pertama dari pembuatan laporan, biasanya saya buat dulu judul teman-teman ya. Dan untuk judul mungkin sebentar di sini
Saya tambahkan juga mungkin tempat untuk logonya mungkin teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang punya logo perusahaan boleh ditempel di sini, kemudian untuk sisanya mungkin di sini ya teman-teman ya. Kita buatkan dulu. Saya biasanya kalau membuat video tuh pakai merging center saja teman-teman ya. Jadi nanti disesuaikan kebutuhan lebar dari merge-nya itu sampai berapa ya. Karena nanti kan kita akan masukin tabel-tabel di sini teman-teman dan itu perlu ruang ya. Dan si judul ini harus mengikuti itu supaya nanti ketika dicetak itu rapi. Oke, jadi yang pertama itu kita mungkin di sini istilahnya buat logo ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya logo silahkan ditempelkan di sini. Kemudian untuk selanjutnya judul misalkan sesi singkat saja. Jadi laporan lembur karyawan ya. Karyawan boleh misalkan di sini kita buatkan dulu laporan buat untuk per bulannya teman-teman ya. Yang kita buatkan laporan per bulannya di sini saya buat dulu seperti ini ya biar gampang melihatnya begini aja dulu misalkan di sini PT XYZ ya kita tambahkan juga nama perusahaannya. Misalnya kalau saya pribadi kalau bikin begini ya. Nah, ini kalian teman-teman boleh ya tambahin alamatnya misalnya di situ boleh ya. Kalau di sini saya begini saja simpel dan sederhana dulu. Kemudian selanjutnya kita membuat titik mangsa terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan di sini kita buat untuk informasi waktunya itu adalah periode misalnya. Periode ya kita sesuai atur-atur ya di sini untuk isiannya. Boleh begini sih kalau biar biar rapi ya kita merging saja dulu. Kemudian di sininya kita atur lagi untuk periodenya ya. Jadi periodenya itu bisa misalkan di sini untuk bulan Januari ya misalkan teman-teman ya kita isikan tanggal saja seperti ini. Periode 1 Januari mungkin sampai ke ya di sini sampai ke sampai ke boleh di sini mungkin tambahkan lagi tanggal 31 ya Januari ya untuk periodenya. Kemudian setelah itu kita buatkan tabel-tabelnya teman-teman ya di sini mungkin biasanya kalau saya bikin nomor dulu ya nomor kemudian ada juga karena kita karyawan berarti ada nama karyawan. Jadi di bulan Januari ini rencananya dibuatkan laporan untuk nama karyawannya, untuk karyawan itu, masing-masing karyawan lah gitu ya, masing-masing karyawan itu berapa total lemburnya. Kemudian setelah nama karyawan mungkin nomor ID-nya ya, atau nomor induk pekerjanya ya, istilahnya itu nomor pegawai lah ya, nomor nomor pegawai. Nah begini nomor pegawai. Kemudian selanjutnya mungkin kita bisa tambahkan juga selain nomor pegawai ada juga ini ya total jam lemburnya ya mungkin ya total jam lembur ya jam lembur. Kemudian ada juga total nominal lemburnya ya total nominal lembur misalkan ya bebas teman-teman boleh lah judul diatur sendiri ya untuk headernya untuk pembuatan laporan ini karena di sini saya ingin sampaikan itu bagaimana cara mengimplementasikan dari sisi formulasi ya supaya dinamis dan otomatis nantinya. Nah kalau begini biasanya saya buat jadi seperti ini teman-teman. Sebentar ini saya mergingkan dulu. Ini saya mergingkan. Ini seperti ini ya. Jadi di sini karena ini ngomongin total sama berarti di sini kita bisa rubah jadi di sini jam lembur, kemudian di sini adalah nominal lembur. Nominal lemburnya. Nah, gitu. Dan ini karena berhubungan sama mengenai total kita merge center seperti ini, kita tulis adalah total ya. Totalnya gitu. Ini bisa dibuat menjadi seperti ini saya senterkan juga. Nah, kemudian selain itu kita bisa masukkan juga mungkin di sini kolom keterangan ya teman-teman ya. Kolom keterangan ya kalau memang ada beberapa hal yang perlu diperjelas ya. Nah, ini biasanya saya beginikan saja. Nah, nanti untuk pengaturan yang ini nanti kita atur-atur disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau ketika membuat laporan kita buat dulu formatnya acak-acakan ya seperti ini. Nanti kan kita akan sesuaikan. Kemudian untuk grid line ini saya biasanya dihilangkan saja teman-teman karena mengganggu penglihatan saya pribadi kalau saya pribadi ya. Jadi ini grid line saya hilangkan begini. Jadi saya bisa buat garis-garis tabelnya langsung. Nah, kita buat border di sini tambahin ya. Jadi kurang lebih jadinya menjadi seperti ini. Ini headernya mungkin saya kasih warna biru teman-teman. Ini juga biru muda ya, biru muda. Kemudian juga biru muda ini di bold. Nah, untuk ininya mungkin diberi warna abu ya untuk keterangan totalnya ya. Nah, bisa seperti ini ya. Bebas lah teman-teman, atur-atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini saya kasih keterangan di sini dalam jam, total dalam jam ya. Boleh beginilah. Dan di sini total dalam rupiah ya. Keterangan saja buat menerangkan satuannya teman-teman. Menerangkan satuannya ya. Kan bisa aja jam lembur dalam menit atau dalam apa ya. Tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Nah ini kalau sudah begini, ini saya balikin lagi kayaknya.
buat seperti ini saja. Ini juga saya ke sini pindahkan. Kemudian untuk ininya saya pindahkan ke sini dan ininya pindah ke sini. Ya ini bisa diatur-atur ya teman-teman ya untuk ukuran. Sebenarnya ada cara lain teman-teman biar kelihatan lebih rapi itu. Cuman kalau saya tunjukin di sini agak lama ya. Mungkin nanti di pembahasan video yang lain saya coba tunjukkan juga pembuatan laporan dengan gaya yang unik ya. Jadi kita memanfaatkan sel-selnya saja, tapi nanti aktivitasnya itu kita banyak melakukan merging ya, melakukan merging. Tapi kalau untuk yang saat ini saya sampaikan atau bagikan dulu dengan model yang seperti ini. Oke, ini kita bisa tarik ke bawah ya untuk kotaknya. Di sini kita bisa isikan nomor. Nah, untuk isikan nomor misalkan teman-teman, ini bisa kita pakai formula juga ya. Kita bisa gunakan namanya formula sequence. Sequence kemudian untuk row numbernya. Untuk row numbernya misal kita buat untuk 10 orang dulu aja ya, 10 orang. Ya, kita buat 10 dulu. Untuk kolomnya sendiri ini saya isikan satu kolom aja. Kemudian dimulai dari satu dan tidak ada interval ya. Jadi dianggap di parameternya bisa kita tidak isikan. Nah, sehingga akan muncul nomor secara otomatis seperti itu teman-teman. Dan kita atur mungkin dia di center ya teman-teman ya. Kita atur di center. Kemudian untuk ini nama karyawan biar nggak terlalu panjang kita buat ke bawah dulu ya seperti ini. Ini juga nomor pegawai kita alt enter juga ke bawah jadi begini teman-teman. Di posisinya dia bisa menyesuaikan lagi sehingga tidak terlalu mepet-mepet ya. Terus untuk nama karyawan ini mungkin karena saya pengennya nanti otomatis. Jadi di sini saya pakai bantuan pivot lagi teman-teman. Jadi kita masuk ke sheet pivotnya lagi. Mungkin di sini saya tambahkan di ujung aja ke sini ya. Gak apa-apa kalau di data pivot itu kita bikin panjang-panjang ya ataupun banyak. Yang penting kita tahu di mana posisinya atau bisa kita tandain gitu ya. Nah, ini kita masukkan dulu insert pivot table ya. Kemudian kita ambil dari database-nya. Ya, kita akan mengambil supaya nama itu nggak duplikasi. Ya, ini cara tinggal kita klik saja di sini. Kemudian saya pilih dan baru masukkan ke sini. Nah, gini teman-teman. Kemudian selanjutnya saya di sini berarti butuh nama karyawan. Kita masukkan ke row-nya. Nama karyawan. Kemudian selain nama karyawan juga saya butuh namanya nomor pegawai. Ya, nomor pegawai di sini dan untuk supaya ini seperti bentuknya model tabel teman-teman caranya ini kita masuk ke pengaturan ya pengaturannya itu ke desain sebentar ke desain kemudian untuk report layout dari pivot table-nya kita atur itu menggunakan tabular ya tabular form. Nah ini kemudian untuk subtotal grand totalnya ini kita hilangkan dulu. Nah jadi hasilnya menjadi tabel seperti ini. Lalu kemudian setelah itu saya coba sebentar, saya lihat dulu dari sisi bentukan laporannya. Ya, di sini ada nomor pegawai, kemudian jam lembur, nominal lembur. Oke, jadi mungkin di pivot bisa kita tambahkan modelnya. Kembali ke pivotnya lagi. Sebentar, ada pivot tuh di sini di 7. Nah, di sini berarti kita butuh namanya total jam lemburnya, teman-teman ya. Nah, di sini kan untuk pivotnya saya sudah punya calculated file-nya ya, yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita masukkan saja. Sebentar. Nah, ini yang jam lembur ya. Jam lembur kita masukkan ke sini. Summaries ya ke valuesnya. Jadi biar ditotalkan untuk jam lemburnya. Nah, dan untuk nilainya, nilai jam lemburnya ini formatnya ya kita ubah dulu menjadi number, teman-teman. Kita ubah dulu jadi number. Nah, ini bakal kelihatan total jam lemburnya gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya untuk nominalnya kita masukkan jumlah nominal lembur ya. Sebentar, ini nominal disalah ya. Malah nominal libur gitu. Ini bisa diubah ya sebentar. Caranya kita masuk dulu ke calculated file. Kemudian ya ini jumlah nominal lembur harusnya nih. Kita ganti ya lembur. Ya, kemudian kita kirim saja. Nah, kita addkan saja kemudian kita oke. Nah, maka di sini adalah jumlah nominal lembur ya di sini ya. Kita masukkan. Nah, ini jumlah nominal lemburnya ya. Dan ini merupakan data keseluruhannya teman-teman ya. Data keseluruhannya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke menu laporan teman-teman. Kita lihat untuk laporannya apa saja yang dibutuhkan kan. Jadi pertama mungkin kita butuh nama karyawan, nomor pegawai, kemudian jam lembur dalam jam, kemudian nominal lembur dalam rupiahnya ya. Kita cek di pivotnya. Nah, ini sudah ada semua ya nama karyawan, nomor pegawai, kemudian jam lembur dan juga nominal lemburnya. Setelah itu teman-teman tinggal tembakin aja ini. Tinggal tembakin aja datanya ke pivotnya. Ya untuk nama karyawan berarti dipilih nama karyawan.
Kemudian untuk nomor pegawai mungkin dipilih dari nomor pegawai seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau gampangnya ini tinggal ditarik aja begini teman-teman. Nah begitu. Nah, ini juga tinggal tarik juga ke sini. Nah sorry, tarik ke sini. Kemudian mungkin di sini saya untuk format laporannya itu dibatasin ya maksimal untuk 10 karyawan dulu aja ya. Teman-teman boleh adjust lagi sesuai dengan kebutuhannya. Dan kemudian kita atur format-formatnya teman-teman ya. Mungkin untuk jam ini kita ubah jadi number ya teman-teman ya. Kita ubah jadi number, nggak general, kita number. Kemudian untuk desimalnya kita atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Ya di sini kalau kita memang butuh koma limanya kita cukup satu desimal begini ya. Kemudian untuk nominal lembur ini kita atur ke rupiah teman-teman ya. Nah, supaya menjadi nilai rupiah dan untuk desimalnya saya nolkan juga lah biar bulat ya nilainya ke dalam rupiah. Kemudian, nah karena di sini saya tidak mau ada angka 0000 begini teman-teman. Jadi saya pergunakan datanya begini. Nah, tambahkan fungsi if ya jika nilai pivot ini sama dengan 0 ya bisa bisa begitu sama dengan 0 maka nilainya adalah blank. Ya, kalau tidak ya berarti dibalikin lagi. Nah, gitu dan ini tinggal copy lagi formulanya ke bawah ya, tinggal di drag saja. Kemudian untuk nomor pegawai pun sama ya. Kita bisa tambahkan atau sebenarnya bisa geser begini, teman-teman. Nah, bisa bisa digeser begini. Ini juga sama cuman di sini karena kita udah memformat ya. Kita di sini paste saja formula ya, paste formula saja. Sorry, paste formula sebenarnya. Jadi formatnya tidak ikut berubah. Nah, begitu ya. Sehingga ketika nilai datanya kosong, dia tidak akan diisi ya formnya, form laporannya. Kemudian supaya si nomor ini juga mengikuti seperti itu, ini bisa dibuat kayak gini teman-teman ya. Jadi kita bisa misalkan nah ini untuk row-nya ya. Untuk row-nya ini kita bisa pakai rumus teman-teman. Jadi pakai rumusnya pakai count biasa aja mungkin ya. Di count biasa kemudian untuk nilai yang dilihatnya dilihat dari jam lembur aja ya atau mungkin dari ya jam lembur saja lah. Jam lembur saja ya kemudian kita tekan enter teman-teman ya. Dan maka untuk hasil eh, sequence-nya dia akan mengikuti jikalau ada isian teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada isian dia akan jadi kosong gitu teman-teman. Nah kemudian selanjutnya untuk tambahan dari format laporannya teman-teman kita coba tambahkan lagi mungkin distribusi jam lembur ya teman-teman ya berdasarkan kategori jam ya. Misalkan kita coba tambahkan lagi di pivotnya itu adalah distribusi jamnya. Misalkan di sini kita tambahkan jam ke satu, kemudian jam kedua, kemudian jam ke 9 ya. Jadi jam 2 sampai ke 8, kemudian jam seterusnya ya. Jadi ini sebagai bentuk angka pengalinya teman-teman ya. Nah, di sini di laporannya kita tambahkan juga di sini ya kita insert saja. Nanti kita atur lagi untuk isiannya, teman-teman. Ini mungkin biar efektif untuk apa namanya tuh? Untuk teksnya ya, kita coba rubah dulu sebentar. Mungkin biar tidak terlalu panjang di sini saya ganti aja total jam, teman-teman. Kemudian di sini total lemburnya ya. Jadi dianggapnya itu adalah total lembur rupiah sebentar. Ini kita ganti RP, RP dalam bentuk rupiah. Kemudian kita atur lagi. Ya, jadi lebih simpel ya, lebih sederhana, lebih singkat. Kemudian ini kalau saya senangnya ini sama persis ukurannya sebentar. Nah, gitu aja. Kemudian untuk nomor pegawai juga kita perkecil lagi supaya tidak memakan banyak ruang, ya, teman-teman. Jadi kalau memang ketika membuat format itu kita isikan dulu aja datanya, baru terakhir kita lakukan pemformatan teman-teman ya, perapihan dari sisi tabelnya. Jadi kita lagi di sini berarti di sini mungkin nominal boleh begini ya teman-teman ya, jam atau sebentar. Kita coba pikirkan dulu teman-teman. Jadi kita coba buat seperti ini aja ya. Jadi kita ini headernya kita merging dulu teman-teman. Kemudian ini sampai ke sini ya tadi. Ini saya normalkan dulu ya biar gampang. Nah ini ke sini, nah ini ke sini. Jadi begini ya modelnya teman-teman. Kemudian selain dari tadi ada per jamnya, saya juga ingin masukkan per nominalnya teman-teman ya. Jadi di sini adalah total jam ya jam ke satu, kemudian di 1 sampai 2 sampai 8 ya. Sebentar nih kalau begini mesti pakai tik teman-teman. 8, kemudian ini adalah jam ke 9 dan terakhir adalah jam ke 10 dan seterusnya ya teman-teman ya. Bebas teman-teman untuk format pengaturannya ya. Itu diatur-atur saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
Jadi laporannya bentuknya seperti ini. Kita rapihkan dulu biar sama ukurannya. Kalau saya geser-geser begini bisa, ataupun ditentukan kolom width-nya teman-teman, misalkan 7 ya. Nah, nanti akan fix ya, fix width. Kemudian selanjutnya di sini mungkin total jam ya. Sorry, total jam per kategori boleh ya. Per kategori ya boleh. Itu kan di sini total rupiah ya, total rupiah nominal boleh misalkan ya. Nominal per kategorinya ya. Kalau misalnya kebesaran berarti kategori per kategorinya nggak usah dimunculin juga boleh, teman-teman. Bebas ya kalau ini mah pengaturannya, karena di sini saya ingin tunjukkan tuh bagaimana mengimplementasikan formulanya saja, teman-teman. Nah, gitu. Kemudian juga kita atur nanti pasti kebesaran juga nih. Tapi ada caranya, nanti kita coba atur-atur lagi ya. Nah, ini untuk jam ke-1 berarti kan kita udah dapat nih datanya. Yang ini kita tembakin aja ini langsung karena ini jam berarti samain aja sama yang ini untuk kelanjutan datanya. Nah, ini kan masuk tuh. Untuk ini kita periksa lagi pivotnya sudah sesuai ya, Q8 coba. Benar nggak? Q8. Nah, untuk jam 1 di kolom Q ya. Jam kedua di kolom R, jam ketiga di kolom S, dan terakhir di kolom T ya. Jadi kita cek di laporannya ini harusnya sesuai di Q, kemudian di R, QR, di S, kemudian di T ya teman-teman ya. Jadi sudah sesuai. Ini kita tinggal tarik saja seperti ini ya teman-teman ya. Nah, maka yang akan diisikan di laporannya itu yang memang ada angkanya ya teman-teman ya. Dan untuk rupiahnya di sini kan belum ada nih, kita masukkan juga untuk masing-masing rupiahnya ya, nominal dalam jamnya. Ini kita masukkan ke sini, boleh masukkan ke sini teman-teman. Nah, yang kedua dan seterusnya ya. Jadi di sheet pivot ini bebas lah mau diaturnya modelnya seperti apa yang teman-teman ya. Yang penting kita punya datanya dapat gitu ya. Ini tinggal kita kopikan saja yang ini ya teman-teman. Dan saja yang ini kita cek dulu nih. Untuk kepanjangnya ini jam ke-1 itu dia di U ya, benar ya, kita coba cek. Jam ke-1 itu dia dari U ya. Nah, dari U jam ke-1, kemudian V itu jam kedua ya. Kita lanjutkan lagi ini, berarti tinggal geser ke sini saja. Harusnya sudah sesuai ya. Kalau kita periksa ini di X ya terakhir. Di X ya. Terakhir itu di X. Ya, benar ya, sudah sesuai. Nah, maka ini tinggal tarik aja ke bawah teman-teman. Lokasinya jadi seperti ini. Lalu kita coba buat pengaturan. Ini biasa di zoom dulu kalau buat mau pengaturan ya teman-teman ya. Kita misalkan ini saya pindahkan dulu. Sorry, ini untuk mergingnya saya hilangkan dulu teman-teman. Biar kita gampang mengaturnya. Ini pindahkan dulu ke sini. Kemudian untuk ini tabelnya kita pepetkan dulu ke sini. Ini untuk jam lembur bisa kita perkecil. Total lembur juga kita bisa perkecil lagi. Kemudian untuk tulisan mungkin ya kita bisa agak lebih kecilin supaya dia bisa maksimal untuk tampilan nanti dicetaknya. Nah, seperti ini kan teman-teman ya. Ini biar sama semua, mungkin yang lebar ini kita samakan ini dengan yang paling panjang ya, 6 lah, kita buat 6. Paling panjangnya 6, volume-nya kita tentukan 6, kemudian untuk keterangan boleh dipanjangkan sedikit mungkin ya. Biar dia pas ke garis ini teman-teman. Keterangan nanti boleh teman-teman isikannya apa itu keterangan. Nah, kemudian untuk ini kita pindahkan ke sini teman-teman ya. Dan ini untuk laporannya kita buat seperti ini. Nah, di sini boleh ada logonya tuh di situ. Nah, di sini ada logonya. Kemudian di periodenya kita pindahkan ke sini agar sesuai ya. Ini bisa dibuat seperti ini. Kemudian untuk ininya juga kita apa namanya, merging saja. Ini juga kita merging saja biar tahu bahwa ini adalah periode dari Januari sampai ke tanggal 31 ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin saya ingin untuk si garis-garis ini ya teman-teman ya. Itu ketika kosong dia otomatis tidak ada garisnya. Jadi caranya gampang teman-teman. Jadi tinggal kita gunakan namanya conditional formatting saja. Ya, kita gunakan rule baru di mana untuk formatnya itu kita pilih format only cell content ya. Jadi di mana dia blank ya, dia di mana dia blank. Kemudian kita set format di mana untuk formatnya itu garis border kiri, bawah, dan kanannya kita hilangkan. Ya, ketika kita oke, maka hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, sehingga di kolom keterangan ini harus ada isiannya teman-teman. Kita coba isi saja begini kalau nggak ada keterangannya. Kita isi teks saja seperti itu. Maka dia akan menyesuaikan ya teman-teman ya. Lalu kemudian untuk kita kan ingin
ini otomatis ya meregenerate lemburnya itu sesuai dengan periode teman-teman ya. Jadi kita buatkan mungkin di sini bantuan slicer ya teman-teman ya. Boleh bebas cara apapun ya. Sebenarnya tadi saya tadinya mau share itu pakai yang model kayak sum if dan lain-lain ya, cuman itu takut kepanjangan jadi saya buatnya yang model gampang dulu ya pakai pivot gitu. Nah, jadi kita bisa pakai slicer teman-teman, caranya gampang, kita tinggal masuk ke area pivot. Kemudian untuk yang pivot ini nih, pivot yang panjang ini ya, untuk form laporan ini kita insert saja di sini slicer teman-teman. Kita klik dulu pivotnya, kemudian pilih slicer ya. Dan untuk yang menjadi acuannya itu berarti bulan teman-teman ya. Bulan berarti ini ya, yang month yang udah ada groupingnya. Kemudian kita cut saja ke laporan ke sini. Kita boleh simpan misalkan di sini teman-teman ya. Vitamin saya hilangkan dulu. Nah, nanti kalau sudah ada slicer ini otomatis teman-teman ya menyesuaikan dengan apa isian dari pivot ini ya, gitu. Kemudian kita sebentar ini kita unfilter dulu. Selanjutnya kita coba untuk memastikan dulu ya teman-teman. Jadi di slicer ini klik kanan, kemudian klik report connection-nya. Pastikan bahwa untuk slicer ini tidak terhubung dengan slicer dashboard ya teman-teman ya. Jadi di sininya ini kan pivot table ke-8 ya namanya. Jadi di sini kalau kita lihat namanya, sorry, pivot table ke-8. Sorry. Nah, di sini dia pivot table ke-8 ini nggak boleh terhubung dengan eh, koneksi yang pivot untuk dashboard teman-teman ya. Jadi dia memang khusus fungsinya untuk memfilter dari sisi laporan saja. Kita oke aja. Jadi ini tidak akan mempengaruhi ketika kita pilih filter misalkan bulan April, maka di dashboard mah tidak akan berpengaruh ya. Karena dia terpisah gitu ya secara eh, keterhubungannya gitu ya bahasanya. Oke, setelah itu saya coba buat apa lagi ya sebentar. Nah, saya ingin coba ada ini terisi otomatis ya teman-teman ya untuk periodenya ya. Nah, ini caranya begini saja teman-teman. Jadi kalau saya caranya ala-ala saya aja teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh bereksperimen lagi ya. Nah, di sini mah saya sharing aja dari hasil belajar saya. Jadi kalau buat untuk apa namanya tuh kita buat melihat di laporan ini ya periodenya itu otomatis terisi teman-teman ya. Berarti kan di sini logikanya dia bulan terendah sorry tanggal terendah di bulan tersebut dan tanggal tertinggi di bulan tersebut ya. Nah, ini bisa pakai fungsi min dan max teman-teman ya. Tapi kalau saya bisa pakai cara begini ya. Kita gunain pivot lagi teman-teman ya. Untuk pivotnya ini saya copy dari pivot yang sini saja ya. Kemudian saya pindahkan ke sini. Kemudian untuk isiannya ini saya delete dulu semua teman-teman. Ya, karena yang dibutuhkan itu cuma urutan tanggal teman-teman ya. Ini teknik aja biar nantinya otomatis semuanya. Ini saya delete aja semuanya teman-teman ya. Sebentar saya pause dulu. Nah ini saya udah hapus semua ya. Padahal tadi itu bikin pivot baru aja ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kebiasaannya kalau kita tuh mana aja yang kepikiran lebih cepat gitu ya. Nah ini kita masukin aja yang dibutuhin kan tanggal teman-teman ya. Jadi di sini tanggalnya sorry bukan di Fairways tapi di row. Nah jadi di sini kelihatan tuh untuk isian tanggalnya. Ini nantinya kita akan gunakan fungsi min dan max. Namun cara saya itu agak kasar ya teman-teman ya untuk menuliskannya. Jadi saya akan ngambil min dan maxnya itu dari sini ya dari kolom jet begini ya. Jadi kalau saya contohkan begini, jadi saya tuliskan min, kemudian saya ambil dari pivot begini teman-teman. Cuman kalau begini doang, hasilnya pasti jadi error begini teman-teman. Dan saya sudah coba buatkan formulanya ya teman-teman nanti boleh bisa contek saja. Jadi saya kopikan saja formula yang sudah saya buat di sini ya teman-teman boleh contek. Karena kalau dijelaskan terlalu panjang teman-teman ya nantinya video. Nah, jadi saya udah punya formulanya, saya kopikan di sini teman-teman ya. Dan ini untuk pivotnya sudah saya sesuaikan mengambil dari yang pivot di sini ya, di tempat ini ya, gitu saya sesuaikan. Nah, ini saya cluster di sini. Nah, maka dia akan mengambil nilai terkecilnya, teman-teman ya. Dan ini menggunakan kombinasi antara if dan is number dan that value ya, teman-teman ya. Kemudian untuk max-nya juga sama, saya kopikan juga di sini ya. Kemudian untuk min-nya saya ganti jadi max gitu. Nah, apa fungsinya? Nantinya kalau kita rubah-rubah filter yang ada di sini, teman-teman, dia akan mengikuti seperti ini gitu. Nah, jadi otomatis kan. Kita nggak usah lagi ngetik-ngetik ulang untuk format lemburannya dan lain-lain. Kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin untuk laporan ini kita buat apa lagi ya? Saya coba pikirkan dulu teman-teman. A few moments later. Saya sudah agak kepikiran teman-teman. Jadi kalau untuk mungkin kita tambahkan perhitungan total-totalnya ya teman-teman ya. Jadi kan kalau di sini tadi batasnya itu maksimal 10 row baris ya. Jadi di sini ya saya buatnya 10 row baris. Jadi kita buatkan di sininya mungkin untuk perhitungan total-totalnya ya teman-teman ya. Jadi di sini mungkin ada total jam, kemudian di sini ada total lembur, boleh ya total lembur. Jadi kalau total jam berarti tinggal sum saja ya.
Tapi karena tadi kita istilahnya itu total jamnya itu sampai ke sini ya, karena ini formatnya default untuk format laporannya itu dibuat 10 row baris ya untuk 10 karyawan rencananya gitu ya. Ceritanya kalau teman-teman punya karyawannya lebih dari 10 boleh dipanjangin lagi ya teman-teman ya. Disesuaikan saja. Tapi kalau saya di sini mungkin karena buat 10 karyawan berarti si total jamnya ini dimaksimalkan sampai sini saja ya. Kita sum begini ya. Kemudian kalau karena kita udah fix ya untuk formula untuk laporannya itu cuma segitu doang ya kita kunci saja di sini. Nah, ini untuk total jam lemburnya ini harusnya sama dengan total keseluruhan. Kemudian untuk total lemburnya berarti kita ngambilnya ke jam ini ya. Nah, ini kita buat formatnya dia dalam rupiah, teman-teman. Dalam rupiah, kemudian ini untuk jamnya kita tambahkan separator ya. Kita cek number, kemudian kita use separator. Oke, nah begini. Dan biar cantik kita buat sama ke kanan teman-teman. Kita tambahkan kotak-kotak. Ya, kemudian kita berikan ini ya. Ya perapihan lah, perapihan untuk fill dan lain-lain ya. Nah begini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kemudian mungkin satu lagi ditambahkan kolom buat tanda tangan kepala ya mungkin. Biasanya kalau saya agak begini ya, kalau buat bikin form tanda tangan biar rapi, jadi saya buatkan lagi namanya sheet baru, namanya tuh misalkan di sini sign ya, tanda tangan buat tanda tangan, jadi biar rapi nantinya. Nah mungkin di sini kita biasanya saya buatkan seperti ini dulu teman-teman. Nah untuk grid line-nya saya hilangkan saja, kita ke view, kemudian ke grid line-nya uncentang, baru setelah itu kita buatkan kolom tanda tangannya. Misalkan di sini ada dua yang menandatangan ya, misalkan di sini PIC administrasi, PICI admin, kemudian di sini itu kepala ya, misalkan gitu ya. Kepala, kemudian ini saya kotak-kotakin, bikin lagi kotak buat kolom tanda tangannya, misalkan ya. Sini tambahkan lagi juga sama, ini juga sama, kita buat seperti ini. Kita tambah border, sini PIC admin, misalkan di sini isikan nama ya teman-teman ya. Nama PIC-nya siapa, kemudian di sini juga sama nama kepalanya siapa. Kemudian boleh juga kalau yang terbiasa ada titik mangsa ya kita tambahkan lagi di sini. Nah, di sini depth ya, kapan ditandatangani boleh gitu kan. Nah, ini kita buat modelnya seperti ini saja. Nah, kemudian mungkin setelah itu ini kan tadi buat nama ya. Ini kita atur ya biar tidak terlalu lebar. Ini juga sama kita atur biar tidak terlalu lebar ya. Nah, setelah itu mungkin ini kita warnai dikit biar agak manis. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu ini agak jelek kalau begini teman-teman. Jadi saya untuk bordernya saya hilangkan. Untuk kalau border tanggal jadi modelnya begini. Kita copy ya. Kopinya di sini saya pakainya copy ini teman-teman ya paste link picture ya, paste link picture. Nah, ini masukkan di sini misalkan untuk kolom tanda. Ini kan kebesaran nih. Untuk kolom tanda terlalu lebar, ya kita perkecil lagi. Nah, kalau di link picture itu dia akan mengikuti teman-teman. Itu akan ngikutin. Sebentar. Ini suka error nih begini nih. Terusnya ngikutin itu. Sebentar ya. Link picture. Nah, ini begini. Ya, yang ngikutin tadi ya. Cuma ukurannya sama aja kayaknya. Oke, nah, ini kita geser pas-pasin aja, teman-teman. Nah, begini. Kemudian ya cukup sederhana aja lah ya kalau untuk laporan ini ya berbagi ya. Nah, ini. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya tampilannya itu. Oke. Kalau teman-teman punya elemen lain, misalkan di sini mau ditambahkan karena masih ada ruang kosong ya. Jadi kalau buat namain grafik, caranya tinggal insert aja teman-teman ya. Kalau saya biasanya begini aja, insert aja untuk saya seleksi dulu ya, yang mau dibikinkan grafiknya, kemudian tekan insert, kemudian pilih recommended chartnya misalkan ya. Nah di sini saya pengennya yang lihat per orangnya ya. Kita lihat, kita oke kan saja dulu. Nah, nanti akan muncul grafiknya seperti ini teman-teman ya. Kita perbesar aja karena banyak ruang kosong ya. Kalau teman-teman punya elemen lain ya untuk laporannya, silahkan bisa ditambahkan saja di situ ya. Misalkan kita pengen ngitung total jam per kategorinya ya di sini di totalinya gitu ya untuk per orang itu semua itu boleh aja. Sebentar, ini untuk grafik kan tadi saya udah ada format yang batasan 10 ya. Takutnya ada nambah lagi orangnya gitu ya. Jadi saya buat ke bawah di sini, kemudian di sini teman-teman karena kita nggak akan nampilin semua, kita seleksi saja apa yang mau ditampilkan. Misalkan mau ini nomor pegawai kita hilangkan, kita remove saja. Kemudian untuk total jam karena ini gapnya terlalu besar ya antara jam lembur dan jam, jadi saya pilih salah satunya aja. Misalkan di sini saya pengennya total total jam aja ya, total jam aja kita ini remove satu lagi, nah kita oke kan. Jadi kelihatan di sini siapa yang paling besar dan kalau saya biasanya ini
nggak pakai yang aksis teman-teman ya. Kita hapus aja yang aksisnya. Untuk yang sorry, yang vertikal ya benar ya. Yang vertikal kita hilangkan. Kemudian untuk data labelnya kita munculkan di sini. Lalu mungkin kita pakai desain otomatis saja biar nggak terlalu lama. Untuk tampilannya modelnya bebas teman-teman ya. Kalau buat laporan mungkin yang lebih cantik model begini ya atau model begini teman-teman ya. Ya bebas-bebas aja ini mah tergantung kebutuhan teman-teman ya. Secara tampilannya mau gimana. Ini teman-teman boleh tambahkan lagi ya di sini misalnya mau ada jenis laporan apa lagi di sini ya. Dan ini kalau untuk ukurannya disesuaikan teman-teman ya. Jadi di sini berarti yang mesti kita rapikan biar ini mengikuti berarti si kotak ini aja mengikuti teman-teman. Kotak buat apa namanya tuh tanda tangan ya, tanda tangannya ngikutin. Dan kalau saya biasanya narik itu dari ujung teman-teman biar secara kualitas rasionya itu tidak aneh ya. Misalnya kalau begini kan gepeng, kalau begini kan ikut gepeng juga. Kalau di dari ujung dia tetap ngunci rasionya, jadi nggak akan jadi aneh untuk tampilannya. Ya, kemudian untuk grafiknya juga kita pepetin lagi biar makin rapi. Pepetkan seperti ini ya. Nah, ini untuk labelnya mungkin kita perbesar hurufnya. Kemudian kita klik OK. Ya ini sebentar ini suka error kalau dari tapi harusnya nggak sih karena ini dari tabel namanya. Nah nggak ya untuk format aturan formattingnya nggak rubah-rubah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini mungkin karena ini udah tahu total jam kita nggak perlu legend teman-teman. Kita hilangkan aja legendnya. Ya, kemudian di sini juga eh, untuk judul mungkin kita rapikan di sini kalau saya biasanya nggak terlalu center ya. Nah bisa melihatnya seperti ini. Kemudian ini agak kurang ke bawah dikit. Ya. Nah, nanti kurang lebih untuk tampilannya. Oh sebentar ini judulnya kurang besar untuk judul. Nah kurang besar ini ada logo nantinya ada ini ya. Nah, ini kalau kita udah beres teman-teman ya kita coba lihat hasilnya di preview. Nah, kurang lebih untuk tampilan laporannya jadi seperti ini teman-teman ya. Cukup sederhana tapi sudah menggambarkan secara keseluruhan kebutuhan yang kita inginkan ya untuk format laporannya. Dan ini seperti jenis yang saya sampaikan memang saya tujuannya untuk membuat format secara otomatis teman-teman. Jadi kalau misalnya kita rubah di bulan Maret, ya untuk periode Maret ini otomatis akan berubah sesuai dengan kondisinya. Kemudian jika kita ganti ke Februari, ini juga begitu ya sama. Atau kita ingin periodenya itu misalkan 2 bulan ya, kita ambil untuk laporan 2 bulan. Nah, jadi dia periodenya otomatis dari periode bulan Januari sampai ke bulan Februari di tanggal 28 ya, di akhir bulannya ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Nah ini akan secara otomatis mengisi total jam, total lembur dan lain-lain ya. Jadi mempermudah pekerjaan tim kita ya, terutama mungkin dari teman PIC admin kita ya. Jadi dia nggak usah lagi bikin bikin lagi formatnya dan otomatis cuma tinggal ngisiin data dari sisi absensi ini saja ya. Itu aja. Dan mungkin satu lagi teman-teman nanti saya akan buatkan di video part berikutnya ya. Jadi bagaimana untuk perapihan lainnya ya seperti kita ingin supaya data ini terproteksi teman-teman ya. Jadi nggak si PIC itu nggak bisa ngerubah-rubah isian di sini ya. Karena kalau ini formulanya dirubah otomatis ngeganggu ke yang lainnya, baik itu ke dashboard ataupun ke laporannya nanti. Gitu ya teman-teman. Ya. Jadi nanti kita coba atur supaya PIC admin itu cuma bisanya nginput data aja dan ngehasilin dari laporan yang tinggal print saja gitu teman-teman. Nah itu namanya fungsinya kita bisa gunakan ini teman-teman ya. Namanya itu protect sheet ya, protect sheet. Dan dari protect sheet ini ada beberapa hal yang mesti disetting yang nantinya teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Oke, mungkin share dari saya sekian ya untuk kali ini di part ke berapa ya ini? Sebentar, saya lupa. Part ke-7 ya teman-teman ya. Saya barusan nyontek dulu karena saya lupa ini sudah buat ke part ke berapa ya. Jadi untuk studi kasus lembur karyawan ini sudah sampai ke part ke-7 ya di mana pembahasannya sudah sampai ke sheet laporan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin datanya silahkan download saja dan ini seperti saya bilang untuk datanya itu update progresnya sesuai dengan videonya ini dibuat ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang sudah part 7 berarti ini hasilnya sudah sampai ke part 7. Jadi kalau teman-teman pengen mulai dari part pertama, teman-teman boleh adjustment aja datanya, hilangkan beberapa elemen yang memang belum perlu untuk dipelajari. Nah, nanti teman-teman bisa start sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Oke, mungkin sekian teman-teman ya dari Kang Riz. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, balelol dalam berbicara ya. Jadi kalau kalau teman-teman ya balelol itu artinya terbata-bata teman-teman. Jadi kalau saya balelol menyampaikan mohon maaf karena keterbatasan juga dari cara saya berbicara. Kemudian dari sisi ilmunya pun yang masih terbatas. Ya mohon maaf juga teman-teman. Jika teman-teman punya masukan, ide lain dan lainnya, silakan tuliskan saja di kolom komentar.
Dan kalau teman-teman juga pengen misalkan ada permasalahan yang mungkin saya bisa bantuin jawabnya, teman-teman boleh juga tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja teman-teman, share dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya jika teman-teman tertarik dengan video-video yang saya buat. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.